episode 4 terlihat seorang pemuda bernama Koichi sedang memarahi adiknya karena selalu mengganggu dia saat sedang belajar. Dia pun mengadukan hal itu kepada orang tua mereka. Namun tetap saja Soichi tidak takut kepada kedua orang tuanya. Dia selalu mengganggu kakaknya yang sedang belajar sehingga membuat kakaknya merasa sangat kesal. Mendengar Soichi terus berteriak, Koichi keluar dari kamar dan berniat memberikan pelajaran kepada adiknya supaya tidak mengganggu dirinya lagi. Namun saat dimarahi oleh ayah dan kakaknya, Soichi mengatakan yang mengganggu Koichi bukanlah dirinya, melainkan arwah gentayangan yang berada di kamar itu. Lalu ketika lanjut belajar, Koichi merasa heran karena beberapa benda di kamarnya tiba-tiba saja jatuh. Tapi ternyata semua ini hanyalah ulah Soichi yang sedang bersembunyi di balik lemari. Merasa kasihan kepada Koichi yang selalu diganggu oleh adiknya, ayah mereka berniat menyewa seorang tukang bangunan untuk memperbaiki kamar Koichi supaya kedap suara sehingga Soichi tidak bisa mengganggu kakaknya lagi. Singkat waktu keesokan harinya saat pulang sekolah, Koichi melihat Pak Tagaisu sedang memperbaiki kamarnya supaya kedap suara sehingga Koichi bisa belajar dengan tenang tanpa takut diganggu oleh Soichi lagi. Lalu mereka melihat Soichi sedang memaku tembok sambil mengatakan dia ingin Koichi segera mati. Dan anehnya, Pak Tagaisu malah memuji Soichi, bahkan dia ingin Soichi membantunya untuk memperbaiki kamar Koichi. Lalu di hari berikutnya saat pulang sekolah, Koichi heran kenapa jendela kamarnya ditutup oleh Pak Tagaisu, dan saat dia bersama ibunya mengecek seperti apa kamarnya sekarang, betapa kagetnya mereka berdua karena banyak sekali pintu di ruangan ini, dan ternyata Pak Tagaisu menjadikan kamar Koichi berukuran 4 kali 4 dan hanya muat untuk satu orang saja. Di malam harinya ketika sedang belajar, Koichi merasa heran karena mendengar suara decitan yang sangat keras. Saat keluar, dia menemukan pintu menuju ke sebuah ruangan rahasia. Merasa penasaran, Koichi masuk ke dalam ruangan yang sama persis dengan sebuah labirin, dan ternyata semua itu adalah ulah Soichi yang ingin terus mengganggu dirinya, dan ruangan ini dibuat khusus untuk Soichi oleh Pak Tagaisu. Melihat Koichi datang, Soichi segera kabur, dan betapa mengerikannya ruangan ini karena terdapat banyak sekali ranjau yang bisa menyakiti tubuh Koichi. Namun dia sudah terbiasa dengan kelakuan aneh adiknya itu. Lalu Shin berpindah ke seorang pria bernama Yuji. Terlihat dia sangat kelelahan karena sudah 3 hari tidak bisa tidur. Dia mengaku jika tertidur, sosok makhluk aneh yang ada dalam dirinya akan keluar dan mengambil alih tubuh Yuji. Mendengar cerita itu, pacarnya Mari tidak percaya dan mengira mungkin semua itu hanyalah hayalan Yuji saja. Yuji pun merasa sangat kecewa karena sepertinya Mari tidak bisa membantu dirinya. Singkat waktu di malam hari, Mari datang ke kosan Yuji karena khawatir dengan keadaan pacarnya ini. Lalu Yuji mengatakan dia ingin segera tidur dan menyuruh Mari melakban seluruh tubuhnya supaya makhluk aneh itu tidak bisa keluar. Tak lama kemudian di tengah malam saat Mari terbangun, dia melihat sebuah tangan keluar dari mulut Yuji. Yuji pun segera bangun dan memaksa tangan itu kembali masuk ke dalam dirinya. Melihat kejadian menyeramkan tadi, Mari pun percaya. Lalu Yuji menjelaskan sejak lahir tubuhnya kopong tidak memiliki organ dalam, dan sebenarnya makhluk tadi adalah diri Yuji di alam mimpi, namun sekarang dia ingin hidup di dunia nyata.
Setelah menjelaskan semua yang terjadi kepada dirinya, Yuji menyuruh Mari segera pulang karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu tiba-tiba Yuji pingsan dan makhluk itu keluar dari mulut Yuji serta menarik tubuh Mari ke dalam tubuh Yuji sehingga mereka berdua hilang dari dunia nyata. Singkat waktu beberapa hari kemudian, dua polisi datang menanyakan keberadaan Mari kepada Yuji. Namun Yuji menjawab jika Mari sudah berada di dalam tubuhnya. Kemudian di episode 5 terlihat seorang pemuda bernama Oshikiri sedang mencari buku yang ingin dia baca di perpustakaan sekolah, sedangkan 3 murid lainnya sedang membicarakan kejadian-kejadian mistis yang pernah mereka alami. Lalu ketiga murid itu mendekati Oshikiri dan mengajak dia membaca buku tentang segitiga bermuda bersama-sama. Mendengar ajakan itu, Oshikiri menyetujuinya dan bergabung dengan mereka. Setelah berkenalan, Oshikiri menceritakan kejadian mistis yang pernah dia alami di rumahnya sendiri, di mana dia mendengar suara langkah kaki tapi tidak melihat satu orang pun di sana. Merasa penasaran, setelah pulang sekolah mereka bertiga pergi ke rumah Oshikiri untuk memastikan apa yang diceritakan oleh Oshikiri tadi benar atau tidak. Saat berada di dalam, mereka bertiga merasa tempat ini sangat sunyi. Terlebih, Oshikiri sudah lama tinggal sendirian karena kedua orang tuanya berada di luar negeri. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki misterius yang diceritakan oleh Oshikiri tadi. Semakin penasaran, Kamiyama mengajak teman-temannya segera pergi ke arah suara langkah kaki itu. Akan tetapi, betapa kagetnya mereka semua karena melihat Oshikiri lain di halaman rumah sedang menguburkan mayat. Melihat hal itu, Kamiyama yakin dia adalah Oshikiri dari dimensi lain yang bisa kapan saja memasuki dunia mereka lewat rumah Oshikiri ini. Saat Oshikiri palsu itu menghilang, mereka menemukan dua mayat lainnya yang ternyata diri mereka sendiri dari dimensi yang berbeda. Namun Kamiyama dan kedua temannya tidak mempermasalahkan hal ini karena mereka tahu Oshikiri yang sekarang menjadi teman mereka bukanlah orang yang tadi mereka lihat. Lalu mereka pun segera menguburkan ketiga jasad yang baru saja dibunuh oleh Oshikiri dari dimensi lain. Kemudian scene berpindah ke seorang wanita bernama Chiami. Terlihat dia merasa sangat sedih karena pacarnya baru saja memutuskan dia dengan alasan yang tidak masuk akal. Bahkan pria itu mengejek Chiami dengan kata-kata yang tidak sopan. Merasa kesal, Chiami segera keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya. Saat menaiki tangga, adiknya Eri memberitahu di langit-langit kamar Chiami terdengar banyak sekali tikus. Eri pun mengatakan tadi ayahnya baru saja memasang perangkap, tapi entah kenapa tikus-tikus itu seperti pintar untuk menghindarinya. Karena sedang galau, Chiami mengatakan dia ingin segera tidur supaya Eri keluar dan dia bisa menenangkan dirinya yang sedang bersedih. Namun percuma saja, sulit bagi Chiami untuk melupakan pria yang sangat dia cintai. Di pagi harinya saat bangun tidur, Chiami kaget karena seekor tikus mati terlilit oleh rambutnya yang sangat panjang. Setelah mandi, Chiami menyuruh adiknya Eri untuk memotong rambutnya ini karena sudah tidak berarti apa-apa. Akan tetapi saat Eri mengambil gunting, dia mendengar suara kakaknya berteriak dan ternyata Chiami sudah dalam keadaan meninggal tanpa kepala.
Singkat waktu beberapa hari kemudian, mantan Ciami merasa kesal karena terus diteror oleh seorang wanita yang selalu menelpon dirinya. Sementara di rumah Ciami, terlihat orang tua dan adiknya baru saja mendoakan Ciami. Lalu ayahnya menyuruh Eri memeriksa loteng karena dia mendengar banyak sekali suara tikus di sana. Namun dia berubah pikiran melarang Eri naik ke loteng. Tak lama kemudian Eri heran karena ayahnya tak kunjung turun. Dan ketika dia naik, betapa kagetnya Eri saat melihat sang ayah sudah meninggal karena serangan jantung. Lalu tiba-tiba Eri menemukan kepala Ciami yang tergantung serta rambut panjangnya yang hidup bergerak keluar dari rumah ini. Melihat kejadian menyeramkan itu, Eri sulit untuk mempercayainya dan menggigil ketakutan. Lalu terlihat rambut itu membalaskan dendam kepada pria yang sudah menyakiti hati Ciami dan film pun berakhir.